Dalam Alkitab sendiri, tokoh-tokoh Alkitabiah sering diceritakan sebagai seorang yang berpoligami. Moses dalam Alkitab diceritakan memiliki 2 istri, Zipporah dan wanita dari Ethiopia. Abraham memiliki 3 istri, Sarah, Hagar, dan Keturah. Yakub memiliki 4 istri, Leah, Rachel, Bilhah, dan Zilpah. Daud memiliki 18 istri beserta dengan selirnya. Dan Solomon dijelaskan dalam Bible beristrikan 1.000 orang. Nah, ini masih tokoh-tokoh yang kita kenal. Belum lagi tokoh-tokoh Alkitabiah lainnya seperti Abia, Ahab, Kaleb, Elifas, Elkanah, Esau, Ezra atau Uzair, dan lain sebagainya. Mereka memiliki istri lebih dari 1. Artinya mereka ini melakukan poligami. Nah, benarkah di dalam Kristen atau di dalam Alkitab diajarkan tentang poligami dan orang Kristen diwajibkan untuk melakukannya? Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan, saya terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita membahas tentang sebelum poligami di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama secara khusus gitu ya, alangkah lebih baik jika kita memulainya dari penciptaan manusia. Nah, jadi di sini kita akan melihat pertama kali dulu di Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan mengambil salah satu rusuk yang saya kasih warna merah itu, salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ingat ya, yang pertama Tuhan hanya mengambil salah satu rusuk dari manusia itu. Dan dari rusuk yang diambil, Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Yaitu, sekali lagi, seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi, pertama kali Tuhan menciptakan unit terkecil yang ada di dunia ini, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga ini, Tuhan hanya menghendaki adanya satu laki-laki dan satu perempuan saja di dalam satu pernikahan yang kudus. Nah, inilah keluarga pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ingat, Tuhan hanya memberikan Hawa kepada Adam, bukan Safa, bukan Liana, bukan Juanita, bukan siapa lagi, Liana dan lain sebagainya ya, tapi hanya Hawa. Jadi ingat itu. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Pertama kali, tugas manusia, yaitu Adam, sebelum dia diberikan pasangan, yaitu Hawa, dia diberikan perintah oleh Tuhan, diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan seorang perempuan bagi dia sebagai penolong yang sepadan dengan dia, maka tugas itu menjadi tugas bersama karena mereka adalah satu daging. Jadi enaknya manusia pertama itu ya diberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi mereka disuruh belajar dari Tuhan di dalam taman itu. Mereka belajar tapi semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi itulah ya. Jadi melalui keluarga ini Tuhan juga punya rencana ke depan. Selain untuk penggenapan rencananya, tapi juga untuk partner di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, manusia lebih mentaati
keinginannya sendiri daripada mentaati perintah Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kata mati itu ada seorang ustadz juga yang mengatakan demikian. Tuhan ternyata berbohong ya. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu seharusnya mereka mati. Ternyata mereka tidak mati. Nah, ini adalah kesalahpahaman mengenai apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Kata mati, memang Adam benar-benar mati. Yang pertama ialah mati secara jasmani. Di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima dikatakan Adam mati umur 930 tahun. Itu kematian yang pertama. Memang Adam mati tidak saat itu juga ketika dia makan dari buah pohon itu. Tapi Adam mengalami kematian yang pasti secara fisik, secara jasmani pada umur 930 tahun. Dicatat di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Dan kematian yang kedua adalah kematian secara rohani. Manusia sudah tidak lagi memiliki hasrat untuk berbicara dengan Tuhan ataupun bertemu dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu terputus. Dan karena kematian jasmani dan kematian rohani inilah manusia lebih menuruti keinginan hawa nafsunya daripada menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi manusia lebih suka melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau daripada apa yang Tuhan mau, yaitu cenderung berbuat dosa. Dari semua yang dilakukan oleh manusia, karena dosa tadi itu semuanya terdampak. Jadi semuanya adalah berbuat dosa. Termasuk manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya, yaitu poligami. Nah, ternyata di dalam Alkitab memang dicatat ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami. Poligami pertama di Alkitab itu adalah Lamek. Jadi ini keturunan dari Adam dan Hawa yang pertama kali melakukan poligami adalah Lamek. Jadi di dalam Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Jadi poligami pertama kali dilakukan oleh Lamek di dalam Kejadian 4 ayat 19. Dan kemudian setelah Lamek itu diikuti oleh yang lainnya. Karena poligami ini dilakukan terus-menerus dan kemudian menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, akhirnya itu menjadi budaya yang dianggap wajar pada saat itu untuk berpoligami. Jadi ingat ya, pada waktu itu poligami itu sudah menjadi budaya atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Jadi boleh orang melakukan poligami pada waktu itu. Dan kemudian tokoh-tokoh yang lain, sebenarnya ada beberapa banyak tokoh yang di dalam Alkitab yang membahas tentang poligami. Yaitu ada Abraham, kemudian Esau, Yakub, Daud, dan Salomo. Nah, orang-orang ini juga melakukan poligami, termasuk 2 raja ini, bapak dan anak, Daud dan Salomo, juga melakukan poligami. Nah, perlu diketahui selain akibat karena dosa tadi itu, kemudian poligami adalah budaya. Yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman dari Muslim ngomong, lah itu Daud dan Salomo istrinya juga banyak, gitu kan. Seharusnya kalian orang Kristen juga boleh mempunyai istri yang banyak. Nah, ini keliru ya, karena Daud dan Salomo itu juga jatuh di dalam dosa karena dia tidak setia kepada satu istri saja atau satu pasangan saja. Dan dia juga adalah seorang raja. Seorang raja lazim atau boleh memiliki istri lebih dari satu, seperti yang dilakukan oleh Daud, Salomo, dan
dan juga raja-raja yang lain pasti memiliki selir atau gundi. Jadi ini ya, Daud dan Salomo selain itu pada waktu itu ketika berpoligami itu adalah budaya, yang kedua dia adalah raja yang memang pada waktu itu adalah lazim di dalam berpoligami. Nah, tapi menariknya di dalam Amsal 5 ayat 18 akhirnya Salomo teringat kembali kepada perintah Tuhan di dalam Kejadian tadi di awal yang saya katakan tadi itu, bahwa seharusnya manusia itu hanya punya satu istri saja. Di dalam Amsal 5 ayat 18 Salomo mengatakan demikian, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Jadi Salomo juga mengatakan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, di kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan. Termasuk banyak istri adalah sebuah kesia-siaan menurut Salomo. Karena Salomo pun jatuh di dalam dosa dan dia tidak setia kepada Tuhan karena istri-istrinya. Jadi itu ya. Jadi Salomo di masa tuanya pun pada akhirnya dia kembali sadar bahwa seharusnya memang seorang manusia itu hanya punya satu istri. Makanya dia bicara atau menyampaikan nasihatnya di dalam Amsal 5 ayat 18, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Nah, apakah poligami ini perintah Allah? Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab tadi itu adalah perintah Allah? Nah, ini menariknya di sini ya. Memang di dalam Alkitab itu tercatat beberapa tokoh yang melakukan poligami. Tapi, apakah poligami adalah perintah Allah di dalam kitab suci kita di Perjanjian Lama secara khusus? Nah, poligami tidak lahir dari kehendak Allah, melainkan lahir dari hawa nafsu manusia yang berdosa. Jadi sejak mulanya Allah itu mau dalam keluarga itu hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan atau monogami saja. Tapi poligami ini adalah produk dari dosa atau produk dari manusia yang berdosa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi ini ya. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, di dalam Efesus 5 ayat 25, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan, hai suami, kasihilah istri-istrimu. Tidak, tapi Paulus memakai bentuk tunggal, yaitu istri. Satu istri saja, tidak boleh lebih. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, kesimpulannya, jadi saya langsung kepada kesimpulannya tadi ya. Poligami dalam Alkitab adalah kegagalan manusia dalam melakukan kehendak Allah dan kegagalan manusia setia kepada satu pasangan saja. Yang kedua, bukan untuk ditiru. Jadi poligami itu meskipun dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bukan untuk ditiru atau kita lakukan, tetapi justru kita seharusnya menjadikan peringatan agar tidak melakukan hal yang sama. Karena dengan banyak istri, Salomo bilang tadi itu semuanya adalah kesia-siaan. Dan kita kalau kembali kepada firman Tuhan, kembali ke awal apa yang saya bahas tadi itu, di awal ini, Tuhan hanya menghendaki kita memiliki satu istri saja. Begitu sebaliknya, hanya boleh satu suami saja. Tidak boleh lebih. Sekali lagi, poligami adalah produk dari kejatuhan manusia dalam dosa, bukan keinginan dari Allah. Dan kalaupun ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami di dalam Alkitab, itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba-coba, tapi jadikan itu pelajaran dan peringatan bagi kita, umat Kristen, supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi sekian dulu dari saya.